Pak Haji Senal mungkin ya. Terima kasih Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz, saya pernah alami satu masa, satu keadaan. Saya singgah sholat berjamaah di masjid, yaitu sholat isya berjamaah. Kebetulan waktu itu imamnya tidak mengeraskan suaranya. Apakah itu salatnya sah atau seperti apa Pak Ustaz? Saya mohon petunjuk. Terima kasih. Ya, ini sholat apa Pak? Sholat isya Pak Ustaz. Terima kasih. Mengeraskan suara ketika sholat isya itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Tetapi sekali lagi bukan satu hikmah ketika seorang sengaja tidak mengeraskan suaranya ya ketika sholat isya jahar ya. Jadi kalau misalnya ada orang sholat isya sendirian lalu dia tidak mengeraskan suaranya, apakah sholatnya sah? Iya sah sholatnya. Ya, tapi pertama dia menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW yang membacanya dengan suara keras. Itu sunnah dan termasuk dari amalan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sengaja meninggalkannya, maka kita telah meninggalkan sebuah kebaikan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, akan menimbulkan tadi konflik di tengah masyarakat, terutama orang-orang yang memang tidak paham. Ya, mereka tahunya bahwa itu harus ada, harus keras suaranya. Itu. Ya, kemudian yang ketiga, bisa menimbulkan hal yang membingungkan orang karena orang sholat berjamaah banyak orang di belakang membingungkan orang gitu. Ya, tiba-tiba dia Allahu Akbar nunggu lama sekali, kok lama sekali dia. Orang jadi bingung. Ini akan menghilangkan kekhusyuan orang lain. Ini kenapa nggak baca-baca surah ini dari tadi? Padahal dia lagi baca surah, cuma tidak dikeraskan. Nah, ini membingungkan orang. Maka tidak disarankan melakukannya dalam rangka menjaga persatuan, kebersamaan, dan menghindari pertikaian dan perpecahan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Gimana Pak Senal? Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz caranya. Izin saya tambahkan sedikit Ustaz mungkin. Silakan. Kalau misalnya ada kasus seperti itu Ustaz, sholat isya terus suaranya tidak dijaharkan. Terus kalau makmumnya di belakang ada yang bilang subhanallah, maksudnya untuk mengingatkan ini salah, apakah itu perlu atau tidak perlu Ustaz? Subhanallah, ya nggak ada masalah, ya. Berarti memang ada yang dia lupa gitu kan? Itu kan sunnah. Sunnah pun kalau lupa diingatkan. Kecuali kalau sudah terlanjur, dia sudah lewat, maka nanti nggak perlu dia sujud sahwi. Tapi kalau dia belum terlanjur, nggak apa-apa dia bilang subhanallah gitu, supaya dia ingat, nggak ada masalah. Jadi itu termasuk bagian dari sholat, walaupun hukumnya sunnah, tapi dia merupakan bagian dari sholat. Apapun bagian dari sholat sunnah atau bukan, tetap orang diingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Baik, kita pindah ke penanya selanjutnya. Ada Pak Zainal Abidin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, tadi saya mau bertanya sedikit. Tadi saya dengar bahwa ketika Rasulullah mendengar tangisan anak-anak ketika sholat, beliau mempercepat atau memendekkan sholatnya. Ini mengenai anak-anak ini Ustadz. Maksudnya di berbagai masjid sebenarnya ini menjadi suatu hal atau suatu diskusi yang lebih bagaimana sih sebenarnya Islam melihat membawa anak-anak ke masjid Ustadz? Jadi ketika kita sarankan untuk tidak membawa ke masjid karena anaknya ribut, dari orang tuanya bilang, wah ini kan daripada mereka mainnya di luar, mending mainnya di masjid. Tapi kalau mereka ke masjid malah sebenarnya mengganggu jamaah yang lain. Nah, ini sebenarnya Islam mengatur seperti apa Ustadz, tentang membawa anak-anak ke masjid. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai membaca surah setelah suratul Fatihah. Bagaimana ketika ada orang yang membaca Ustadz, misalnya ini terkadang jadi pertanyaan juga di sebagian jamaah. Kalau misalnya rakaat pertama dia baca Qul a'udzu birabbil falaq misalnya, kemudian di rakaat kedua dia baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, itu seperti apa Ustaz? Apakah tidak masalah atau seperti apa? Jazakallahu khair. Ya.
Pertama, kaitannya dengan masalah membawa anak-anak pergi ke masjid, ya, membawa anak-anak pergi ke masjid. Maka ini hal yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Bahkan Hasan Husain, yaitu pernah dikisahkan bahwa beliau, Hasan Husain ini datang ke masjid, ya, dia pakai gamis. Disebutkan di situ bahwa Al-Hasan fa'aqbala Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma alaihima qamison, dia pakai gamis ahmaron, pakai gamis berwarna apa? Berwarna merah, ya. Jadi cucunya Nabi datang ke masjid. Cucunya Nabi datang ke masjid. Kemudian Nabi SAW melihat cucunya tadi datang ke masjid, anaknya Ali bin Abi Thalib, ya kan? Maka Nabi SAW turun dari mimbar. Beliau sudah di atas mimbar, turun ke mimbar, lalu menggendong kedua cucunya tersebut. Digendong cucunya tersebut, ya, dan membawanya naik ke atas mimbar. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, "Shadaqallah." Sungguh benar Allah Subhanahu wa taala, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Nah, jadi Nabi enggak tegang lihat cucunya sendiri jalan kayak gitu, dia di atas mimbar, dia turun dari mimbar, dia angkat cucunya, dia gendong. Sambil digendong di atas mimbar, dia mengatakan, "Shadaqallah." Sungguh benar Allah itu firman-Nya. Ya kan? Innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah cobaan. Ra'aitu hadain. Saya melihat dua anak ini, maksudnya cucu beliau, Hasan dan Husain. Falam asbir. Dan aku nggak bisa sabar, kata Nabi. Nggak bisa sabar, nggak tenang aku. Aku ambil anak itu. Ya, summa akhudhu fi khutbah. Kemudian aku mengambilnya dan kemudian kemudian akhwada fi khutbatihi, kemudian beliau mengambil cucunya tadi dan kemudian beliau melanjutkan khutbahnya. Padahal lagi khutbah loh ini, turun ngambil cucunya naik ke atas. Kalau sekarang ribut orang kalau kayak gitu ya. Tapi ini pernah dilakukan Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, ini dasar bahwa anak-anak ke masjid itu nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ya, tapi kemudian para ulama kita, apalagi misalnya ada seorang seorang ibu yang mau ke masjid juga, tapi kemudian dia nggak bisa ninggal anaknya, atau bapak mau ke masjid nggak ada yang jaga anaknya, kebetulan nggak ada istrinya misalnya, maka nggak ada masalah. Nah, cuma yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai anak tersebut mengganggu orang-orang sholat yang lainnya, mengganggu kekhusyuan mereka. Oleh karena itu, para ulama kemudian memberikan jalan tengah. Bagi anak-anak yang memang sudah bisa diatur, maka nggak apa-apa dibawa ke masjid. Yang belum diatur, sebaiknya jangan dibawa ke masjid. Karena bisa mengacaukan. Tapi ada kondisi di mana ada seorang anak yang memang tidak bisa ditinggal. Harus dia bawa. Maka ini namanya darurat. Terutama misalnya orang yang melakukan perjalanan safar. Dia bawa anak, dia mau sholat. Tentunya anaknya dia bawa. Nggak mungkin ditaruh di luar. Maka dia bawa. Makanya Nabi juga pernah menggendong seorang anak bayi. Ya, digendong, pas kemudian dia mau ruku dia taruh lagi, pas berdiri diambil lagi, dia sujud ditaruh lagi. Itu menunjukkan boleh. Tapi kita harus pertengahan, melihat di mana anak-anak banyak yang mengganggu di masjid. Ya, jadi salah juga kalau mengatakan daripada main-main di luar lebih baik main di masjid. Itu keliru, ya. Karena di masjid itu bukan untuk main-main, masjid untuk ibadah. Maka sebaiknya anak yang dibawa diberitahu, "Nah, nanti kalau ke masjid jangan main-main. Nah, nanti kalau ke masjid diam. Nanti kalau kamu diam, nanti ibu belikan ini atau bapak belikan ini," gitu. Diajari mereka untuk tenang, Nah, kemudian yang kedua, tentang surah yang dibaca setelah Al-Fatihah. Itu nggak ada masalah, nggak berurut. Nggak ada masalah, nggak berurut. Oleh karena itu disebutkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagi kalian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi Nabi juga pernah baca tidak berurut, ya. Seperti Nabi dalam satu rakaat baca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, dia langkai lagi. Dia nggak baca surah dia baca surah Al-Baqarah, kemudian beliau lanjutkan lagi dengan surah An-Nisa. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mengurutkan secara langsung, nggak ada masalah. Kemudian orang baca dua surah juga dalam Al-Quran yang tidak berurut, nggak ada masalah. Jadi ini masalahnya mudah gitu. Boleh dia baca misalnya dua surah yang tidak berurut dalam satu rakaat. Boleh juga dia baca surah yang dibacanya tidak berurut tadi dalam dua rakaat.
Ini masalah mudah. Cuma sekali lagi, kembali kepada masalah apakah masyarakat kita terbiasa dengan itu atau tidak. Kalau mereka tidak terbiasa, maka sebaiknya kita melakukan hal yang terbiasa dilakukan masyarakat supaya tidak menimbulkan fitnah. Adapun yang ditanyakan tadi, kalau tidak berurut dalam 2 rakaat, misalnya tadi surah Al-Ikhlas dia baca di rakaat pertama, kemudian atau surah An-Nas dibaca di rakaat pertama, di rakaat yang kedua dia baca surah Al-Ikhlas, maka insya Allah nggak ada masalah. Karena di tengah masyarakat kita hal seperti itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh seseorang. Tiba-tiba misalnya dia baca Al-Zalzalah di rakaat yang pertama, di rakaat yang kedua dia baca ayat kursi. Jauh itu. Al-Zalzalah di juz 30, ayat kursi di juz 1 atau 2 ya dari surah Al-Baqarah. Maka nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bagaimana Kak Zainal? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup, barakallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan yang ingin bertanya lagi, kita kasih kesempatan. Jin masih kerar, boleh? Siap, silakan Pak Irwan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam Pak Irwan. Menyambung dari tadi Mas Zainal tadi. Tadi surat Pak Ustaz. Kadang khususnya kami itu bacaan Al-Baqarah itu hafalnya penggalan-penggalan, di mana yang bagian yang populer. Misalnya Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 10 atau seterusnya. Kemudian loncat ke ayat kursi. Kemudian juga ada juga hafalnya itu 2 ayat Al-Baqarah yang terakhir. Itu kan yang populer itu. Biasanya yang memang disunahkan juga untuk kita baca. Nah kalau bacaannya dalam satu surat ini kebalik misalnya Pak Ustadz seperti itu. Kalau tadi kan ayatnya suratnya yang surat terakhir dibaca di ayat pertama misalnya. Tapi kalau Al-Baqarah misalnya kita baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah rakaat pertama, kemudian pas rakaat keduanya kita baca ayat kursi. Nah, kalau seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Al-Baqarah di rakaat pertama. Setelah itu ya, baca ayat. Tapi ambil 2 ayat yang terakhir aja kan bisa itu. Misalnya yang mulai. Tidak ada masalah. Kalimat faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa tidak ada aturan khusus sebenarnya. Apa yang mudah itu yang kita lakukan. Yang mudah atau yang pas yang kita mau rakaat pertama yang kita ingat adalah surah Al-Baqarah bagian akhir. Itu yang kita ingat. Jangan terlalu menyulitkan diri, ya udah baca aja. Pas di rakaat yang kedua tiba-tiba kita teringat baca ayat kursi, maka baca ayat kursi. Itu namanya kita membaca apa yang mudah untuk kita. Dan itu nggak ada aturannya. Tidak ada aturannya. Adapun orang yang mengatakan harus berurut ya dan lain sebagainya, maka ini nggak ada keterangan di dalam syariat kita. Bahkan di dalam buku-buku fikih nggak ada keterangan tentang hal tersebut. Jadi boleh, sebagaimana Nabi SAW ya melakukan hal yang sama, ya membaca beberapa ayat di di rakaat yang berbeda walaupun itu tidak berurut, maka insya Allah itu tidak ada masalah. Jadi inilah makna daripada membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah kita baca. Jadi apa yang kita ingat itu yang kita baca. Jangan sampai kemudian kita terbebani. Maksudnya terbebani, ini ayat ini sama ayat ini mana duluan ya? Itu terbebani namanya. Itu malah bikin sholat kita malah nggak khusyuk gitu. Jadi apa yang kita ingat itu yang kita baca karena memang tidak ada aturan secara khusus mengharuskan bahwa dia harus berurut. Apakah dari sisi surahnya yang berurut atau dari sisi ayatnya? Dari sisi ayatnya, wallahu a'lam bishawab. Baik, bagaimana Pak Irwan? Apa ada yang ditanyakan lagi? Jelas. Satu lagi boleh? Boleh, Tuan. Misal gini Pak Ustadz, kita lagi bepergian, kemudian sholat jamak qashar misalnya maghrib dengan isya. Gitu. Sudah kita lakukan sendirian. Gitu. Kemudian ketika waktu isya, ternyata di dekat tempat tinggal kita itu, tempat tujuan kita berangkat itu ternyata ada masjid misalnya. Kemudian
apakah kita berkenan untuk diperkenankan untuk ikut sholat berjamaah walaupun tadi kita sudah melaksanakan jamak qashar maghrib dengan isya. Terima kasih. Ini pernah terjadi di masanya Nabi SAW, yaitu yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Jadi waktu itu Mu'adz atau Ubay ya, saya agak lupa ya, antara dua orang, yang jelas salah seorang di antara sahabat tersebut itu habis sholat di Masjid Nabawi. Nah, dia habis sholat Masjid Nabawi sama Nabi. Kemudian dia pulang ke Masjid Quba dan dia imam di Masjid Quba. Ternyata di Masjid Quba itu tidak ada, belum dilaksanakan sholat, Isya. Akhirnya dia sholat Isya, dia memimpin kaum muslimin sholat Isya karena dia imam. Jadi dia niatnya sholat sunnah, ya, kemudian makmumnya niatnya sholat wajib. Ya, oleh karena itu antara makmum dengan imam ketika berbeda niat juga nggak ada masalah. Ini faedah pertama. Faedah yang kedua, bahwa orang yang sudah sholat wajib lalu kemudian mendapati ada masjid yang belum melaksanakan sholat wajib lalu dia ikut di situ, maka boleh. Tapi bagi dia itu hukumnya sholat sunnah. Dia mengikuti, tapi dia niatnya sholat sunnah karena dia sudah mengerjakan sholat wajib. Tidak ada sholat wajib dua kali ya dalam satu hari. Isya'nya satu kali, maghribnya satu kali, dan seterusnya. Nggak ada dua kali. Maka yang kalau dikerjakan dua kali, maka yang keduanya adalah sunnah. Hukumnya sunnah, dan itu boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Jadi yang kedua itu kita niatkan sunnah ya Pak Ustadz ya? Niat sholat Isya tapi sunnah gitu. Sunnah hukumnya. Artinya sunnah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Ternyata kita kerjakan gitu kan. Berarti ya tetap sunnah gitu. Kalau wajib tadi harus dikerjakan. Jadi yang pertama aja yang wajibnya. Yang kedua hukumnya sunnah. Jadi boleh Pak. Jadi misalnya mampir, belum sholat Isya, ikut deh gitu. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Ya, wallahu a'lam. Demikian juga misalnya ketika kita sholat sunnah, misalnya setelah Isya kita badiah Isya, kemudian ada yang mengikuti kita, kemudian menjadikan kita imam, itu juga diperkenan. Nggak ada masalah. Nggak masalah. Ya. Jadi misalnya kita sholat sunnah setelah sholat Isya, tiba-tiba ada orang kira, wah ini kayaknya belum sholat Isya nih orang di depan nih. Kenapa orang sudah selesai sholat, dia sedang sholat? Wah berarti kayaknya terlambat. Padahal kita udah sholat tadi, cuma sholat sunnah ini. Maka nggak perlu dia tanya, Mas ini sholat sunnah atau sholat wajib? Nggak perlu. Atau dia kasih kode misalnya, kalau gini berarti sholat sunnah, kalau gini berarti sholat wajib. Nggak perlu. Ya, jadi cukup dia sholat, yang di belakangnya ikut juga sholat. Nah ternyata niatnya berbeda, nggak ada masalah. Niat yang berbeda nggak ada masalah. Ya, boleh dilakukan. Jadi tadi kita niat sholat sunnah, yang di belakang makmumnya sholat wajib gitu. Mungkin kita dikira sholat wajib, atau memang dia sudah paham. Sudah pahamnya artinya orang sholat sunnah pun boleh diikuti. Kita sebagai orang yang sholat wajib. Nggak ada masalah insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak perlu ditanya lagi, kamu sholat sunnah atau sholat wajib gitu. Atau ditunggu selesai ya. Tunggu selesai malah nggak berjamaah nanti. Gitu. Wallahu a'lam. Kemudian kita tadinya kita mengecilkan suara, kemudian kita melantangkan suara kita. Mengecilkan, enggak, tetap kita dengan kondisi kita sholat sunnah tadi, mengecilkan aja suara tanpa melantangkan suara. Biasanya kan kalau Isya kan kita harus keraskan gitu seperti tadi. Iya, enggak harus, kita tetap dikecilkan aja suaranya karena kita sedang sholat sunnah. Gitu. Oh begitu. Nanti imam makmumnya, loh kok Al-Fatihahnya dia nggak baca, seperti itu tadi. Salah. Yang penting jangan nanya. Siapa suruh tadi nggak nanya dulu gitu. Orang lagi sholat gimana mau ditanya ya. Jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah seperti itu. Jadi imamnya suaranya kecil, makmumnya heran kok suaranya kecil, nggak ada masalah. Yang penting semuanya sholat dengan niat yang berbeda-beda, masing-masing dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung dari niat, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan insya Allah pembahasan ini banyak ya di internet, bisa kita cek nanti hukum orang yang antara makmum dan imam beda niat. Insya Allah banyak pembahasan di internet, banyak yang sudah membahas tentang itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Masih kan? Jazakallah khairan. Baik, mungkin
sudah masuk pukul 10. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita tutup bincang kita hari ini karena setelah ini akan ada agenda lain, acara lain. Jadi mohon maaf bagi Bapak Ibu yang belum sempat bertanya, mungkin bisa dilanjutkan pada pertemuan setelah ini, bincang selanjutnya. Demikian bincang kita pada hari ini. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Bambang yang telah menyampaikan materi. Jazakallahu khairan Ustadz. Pak Ikrar. Ya Ustadz. Halo Pak Ikrar. Ya Ustadz. Gini, nanti kalau misalnya ada teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan, dikumpul aja pertanyaannya gitu. Jadi nanti Pak Ikrar yang koordinir gitu, dikumpul aja, nanti bisa disampaikan ke saya, mungkin saya jawab secara lisan atau saya jawab secara tulisan gitu. Ya, walaupun tidak dalam acara bintal, nggak ada masalah, gitu ya, insya Allah. Tetap nyambung hubungan gitu. Siap. Baik, Masya Allah ya. Jadi kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustadz Bambang, bisa mungkin di chat ke saya atau disampaikan ke saya, nanti saya teruskan ke Ustadz Bambang. Nanti mungkin dijawab bisa lewat forum ini, forum bintal ini, ataupun bisa dijawab secara tulisan. Begitu Ustadz ya? Baik. Demikian Bapak Ibu bintal kita hari ini. Jazakumullah khairan karena atas waktu yang telah disiapkan untuk mengikuti bintal ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada bintal ini bisa membawa manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.